Rawagede atau sekarang lebih dikenal dengan Balongsari. Gerilya mereka sempat merepotkan tentara Belanda. Kustario juga sulit ditemukan dan lihai menyusun strategi. Karena licin, Kustario jadi salah satu buronan Belanda. Kepalanya bahkan dihargai 10.000 gulden. Di sisi lain, baik pejuang kemerdekaan maupun warga Rawagede tidak menyangka bahwa Belanda akan menyerang di tengah cuaca buruk. Memasuki dini hari, sejak pukul 4 pagi, 9 Desember 1947, Rawagede sudah dikepung oleh tentara Belanda dalam posisi siap tempur. Suatu waktu, ada mata-mata yang membuat tentara Belanda tahu Kustario berada di Rawagede. Mayor militer Belanda, Alfons Jan Henry Wijnen alias Pons, lantas menyiapkan strategi. Mereka bermaksud ingin meratakan Rawagede agar jadi pembelajaran bagi desa-desa lain yang menyembunyikan pejuang Republik. Ketika hujan deras turun di malam 8 Desember 1947, Lurah Rawagede, Sauki, mencium gelagat mata-mata Belanda yang mencurigakan. Ia lantas memberitahu markas gabungan pejuang atau NGP yang di dalamnya termasuk Kustario agar segera hengkang dari Rawagede. Meskipun demikian, sebagian pejuang masih terjebak di rumah masing-masing. Mereka kesulitan melakukan evakuasi karena cuaca buruk pada malam tersebut. Selepas Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan melawan penjajah belum usai. Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi militer Belanda menyebabkan tantangan mempertahankan kemerdekaan tetap ada. Apalagi, Belanda kemudian melancarkan 2 agresi militer yang nyaris membuat pemerintah Republik Indonesia lumpuh. Kemudian pada tahun 1947, militer Belanda berhasil menguasai Jawa Barat. Kendati demikian, para pejuang kemerdekaan daerah itu belum juga tunduk. Mereka mundur ke pedesaan, kemudian bahu-membahu bersama rakyat sipil. Para pejuang kembali menghantui tentara Belanda. Dalam kondisi kalah persenjataan, taktik gerilya diandalkan. Di antara yang bergerilya ialah kelompok pejuang di bawah kendali Kapten Tentara Indonesia bernama Lukas Kustario. Desember 1947. Orang mengenalnya sebagai peristiwa pembantaian di Rawagede. Merupakan salah satu pembantaian keji kolonial Belanda di Indonesia saat itu. Tepatnya di desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Setelah sekian lama berkelit, akhirnya Belanda kalah dalam sidang pengadilan di Den Haag. Keluarga korban yang kini menerima kompensasi berjumlah 8 orang janda dan seorang anak dari korban yang bernama Tasmin bin Sa'i, merupakan putra dari Sa'i bin Sakam yang merupakan satu-satunya korban selamat Rawagede yang meninggal pada Mei 2011 silam. Ketika terjadi peristiwa Rawagede, Sa'i bin Sakam pada saat itu dalam kondisi tergeletak dan bersimbah penuh darah. Karena itulah Belanda mengira ia telah mati. Tasmin sendiri tidak mengalami kekejaman tentara Belanda di Rawagede, karena saat itu ia belum lahir. Namun demikian, Tasmin merupakan salah satu yang hadir ketika pembacaan pleidoy di gedung pengadilan Den Haag pada 20 Juni 2011. Pleidoy Komite Utang Kehormatan Belanda saat itu menuntut tanggung jawab
pemerintah Belanda terhadap pembantaian juga penculikan penduduk Rawagede. Sebanyak 6 janda korban tragedi Rawagede menerima kompensasi dari pemerintah Belanda. Pemberian kompensasi dilakukan secara simbolik di Monumen Perjuangan Rawagede, tepatnya di Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat. Duta Besar Belanda untuk Indonesia bernama Tjerk de Zwaan dan pengacara dari ahli waris yang bernama Lisbeth Zeevold. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan dokumenter tentang penjelasan peristiwa sejarah Rawagede bersama Soekarno. Arman. Jadi mulai saja. Awalnya kenapa Karawang dijadikan markas besar tentara Republik Indonesia ya? Sehingga terjadinya peristiwa Rawagede ini terus dijadikan monumen ini sebagai bukti sebagai sejarah kelam Rawagede. Terima kasih, Ade. Kenapa di sini pertama kita dibuat satu monumen, di mana di situ ada peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara, ya. Nah itu dimanapun monumen di Jogja, Bali, di mana di Bogor, itu pernah peristiwa ini bersejarah bagi bangsa dan negara. Nah di sini peristiwa pembantaian, malah namanya tragedi berdarah di Rawagede, itu 9 Desember 1947. Dan negara kita udah merdeka gitu ya. Nah kita kembali ke belakang sedikit. Bangsa kita dijajah Belanda itu 350 tahun. Tapi 9 Maret 40 Belanda itu menyerah ke Jepang. Dan akhirnya Indonesia dijajah Jepang. Cuma Jepang menjajah bangsa kita lebih kejam daripada Belanda. Habislah tanah paksa Rodi, Romusa, dipukul, dipenggal segala macam. Akhirnya negara-negara besar membenci Jepang, menjajah Indonesia kejam, bergabung jadi sekutu. Nah inilah tentara sekutu berbuat apa? Gabungan. Tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Hiroshima dibom atom. Akhirnya Jepang di Indonesia 14 Agustus menyerah tanpa syarat. Tapi liciknya namanya tokoh bangsa kita siapa? Bung Karno dibawa terbang ke Vietnam, Saigon 14 Agustus. Tapi di Indonesia setelah Jepang yang tanpa syarat, Radio Republik Indonesia atau RI sudah mengumumkan bahwa segera negara kita proklamasi karena Jepang udah menyerah. Tapi kebetulan pas dicek tokoh bangsa kita lagi nggak ada, lagi dibawa ke Saigon. Tunggu, tapi tetap pengumuman berjalan. 15 Agustus ya Bung Karno di sana waktu 14 Agustus dibujukin supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Jelas ingin merdeka bangsaku kata Bung Karno. Aku siap kan.